Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa metodologi riset itu kaku dan super rumit? Nah, hari ini kita bakal ubah konsep akademis yang bikin pusing itu jadi semacam kekuatan super buat bisnis Anda. Kita bakal bongkar habis gimana caranya memahami kelompok orang yang jumlahnya masif tanpa harus ribet. Yuk, kita mulai. Coba bayangin situasi ini ya. Gimana caranya Anda bisa tahu tingkat kepuasan jutaan pelanggan e-commerce tanpa bikin budget perusahaan jebol atau ngabisin waktu bertahun-tahun cuma buat ngumpulin data? Mustahil kan kalau ditanya satu-satu? Nah, ini dia masalah fundamental yang sering banget bikin pusing para eksekutif dan peneliti di luar sana. Buat ngejawab tantangan tadi, agenda kita hari ini simpel aja. Kita akan bahas 6 poin penting, mulai dari konsep dasar populasi dan sampel, sampling probabilitas, sampling non-probabilitas, cara menghitung ukuran sampel, mengenali bias sampling, sampai gimana praktiknya di era digital. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, populasi, sampel, dan realitas. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai metafora orang lagi masak sup. Kalau Anda mau tahu apakah bumbu supnya udah pas, Anda kan nggak perlu meminum satu panci penuh ya kan? Panci besar ini ibarat target populasi Anda yang masif itu. Selama supnya udah diaduk rata, cukup ambil 1 sendok aja, alias sampel yang dipilih dengan tepat, itu udah bisa mewakili rasa seluruh sup di panci. Sesimpel itu sebenarnya esensi dari riset yang efisien. Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda bisa nyendok sup tadi, Anda butuh yang namanya kerangka sampel atau sampling frame yang presisi. Anggap saja ini daftar induk data Anda, misalnya database resmi seluruh UMKM kuliner di Kota Bandung. Hati-hati ya, Anda harus waspada banget sama data yang bolong atau malah double di daftar itu. Soalnya, kalau titik awalnya aja udah salah, rasanya bakal berantakan, sehebat apapun Anda mengaduknya nanti. Lanjut ke bagian kedua, sampling probabilitas alias peluang adil. Di poin ini, kita kayak lagi ada di persimpangan jalan nih. Pertanyaannya, kapan sih kita harus pakai metode probabilitas yang sifatnya sangat objektif, adil, dan hasilnya bisa digeneralisasi ke semua orang, dan kapan kita justru lebih butuh metode non-probabilitas yang lebih taktis dan fleksibel buat eksplorasi mendalam. Pilihan di persimpangan inilah yang bakal sangat nentuin arah dan validitas riset kita ke depannya. Kalau Anda butuh keadilan matematis yang ketat, metodenya gampang. Bisa pakai acak sederhana kayak pakai generator angka. Atau pakai interval sistematis, misalnya konsisten milih setiap pelanggan ke-10 yang masuk ke toko Anda. Gimana kalau populasinya beragam banget? Nah, Anda bisa bagi dulu perusahaan Anda berdasarkan divisi atau level jabatan. Ini buat mastiin ada perwakilan yang benar-benar proporsional dari setiap lapisan. Terus gimana buat skala yang raksasa? Disinilah metode multi-stage dan cluster sampling unjuk gigi. Bayangin seorang peneliti yang harus menavigasi wilayah Jawa Barat yang luas banget. Daripada pusing mendata semua barengan, dia bisa turun bertahap secara geografis. Mulai dari tingkat provinsi, mengerucut ke kabupaten, turun ke kecamatan, sampai akhirnya menemukan satu UMKM kuliner secara efisien. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sampling non-probabilitas sebagai pilihan taktis. Enggak selamanya objektivitas acak itu jadi tujuan utama kita. Kadang kita butuh taktik yang lebih tajam. Misalnya, Anda mau neliti strategi pemasaran digital di startup teknologi. Atau malah lagi investigasi jaringan penipuan internal perusahaan. Anda nggak bisa pakai cara acak. Anda harus milih target secara sengaja, alias purposive sampling. Atau pakai metode snowball, dari mulut ke mulut, buat ngebongkar jaringan yang tersembunyi. Ini benar-benar strategi yang taktis. Oke, bagian keempat. Menghitung ukuran sampel ideal. Ini nih yang sering bikin pusing. Kalau udah ngomongin sampel, pasti muncul pertanyaan menakutkan ini. Sebenarnya kita butuh berapa orang sih buat disurvei? Dan kenapa angka 286 ini sering banget muncul? Jawabannya ada di rumus ajaib bernama rumus Slovin. Ini tuh jalan pintas matematis yang ngebuktiin kalau Anda punya populasi 1.000 orang, Anda nggak perlu survei semuanya. Cukup 286 orang aja, dan itu udah sangat akurat mewakili semuanya, dengan batas toleransi kesalahan yang cuma 5%. Benar-benar menghemat tenaga tim riset Anda kan? Tapi tenang, buat Anda yang mungkin gak suka ngitung rumus, pakar kayak Roscoe dan Hare udah ngasih pedoman praktis. Menurut mereka, kalau sampel Anda ada di rentang 30-500 responden, itu udah aman dan valid. Atau cukup kalikan jumlah pertanyaan indikator survei Anda dengan 5 atau 10. Pegangan sederhana ini bikin hasil akhir Anda tetap bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Lanjut ke bagian kelima,
Bahaya terselubung alias bias sampling. Hati-hati banget di sini. Anda mungkin udah ngitung dengan benar, tapi data Anda bisa hancur berantakan tanpa disadari kala bias. Bias ini ibarat cermin retak. Sampel yang Anda kumpulin susah-susah ternyata memantulkan realitas yang terdistorsi dan nggak mewakili populasi aslinya. Kalau udah begini, kerja keras Anda langsung kehilangan makna. Ini dia, salah satu jebakan paling klasik, survivorship bias. Bayangin, Anda bikin survei e-commerce, tapi yang ditanya cuma pengguna aktif aja. Iya jelas, Anda bakal ngelewatin feedback berharga dari pelanggan yang udah keburu marah dan nge-uninstall aplikasi Anda. Padahal, justru dari mereka yang pergi itulah Anda bisa tahu kelemahan fatal produk Anda. Jadi, intinya kegagalan metodologis waktu milih subjek riset itu benar-benar fatal. Secara harfiah, itu bakal meruntuhkan semua kerja keras analitis Anda. Semua kesimpulan bisnis yang diambil bakal jadi cacat logika, nggak valid, dan nggak berguna buat diterapkan di dunia nyata. Dan akhirnya, kita di bagian ke-6, sampling di era digital. Banyak orang mikir punya big data segunung itu otomatis nyelesain semua masalah. Padahal, kelimpahan data itu seringkali malah memperbesar bias tersembunyi dan secara berlebihan mewakili kelompok minoritas yang vokal banget di internet. Ini justru ngebuktiin kalau sampling yang berkualitas, yang ditargetkan dan divalidasi dengan hati-hati untuk mencari realitas objektif, jauh lebih vital sekarang dibanding sebelumnya. Hal ini ninggalin kita sama satu pemikiran provokatif nih. Di era modern, di mana setiap klik dan guliran layar dilacak tanpa henti oleh algoritma, mungkinkah seni sejati dari riset bisnis itu sebenarnya adalah sekedar mengetahui secara pasti siapa saja yang harus Anda abaikan? Coba pikirkan itu baik-baik dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.